Intan Nurliana, turis Malaysia viral dihujat warga Indonesia seusai mengaku menyesal ke Jakarta. Ia pun berkomentar jelek saat liburan ke Jakarta, mulai dari kuliner, hotel, hingga lingkungan. Sontak penilaian rendah dari turis Malaysia itu membuat netizen Indonesia tak terima. Selain itu, Intan juga menilai semrawut dan membuat turis seperti mereka tak nyaman. Penilaian rendah dari turis Malaysia itu membuat akunnya diserang netizen Indonesia. Diketahui Intan Nurliana kerap membagikan konten aktivitasnya sebagai mahasiswa di Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pak D, kali ini video yang disaksikan ini adalah mengenai cuplikan tentang seorang wanita yang berasal dari negara tetangga kita, di mana dia berwisata ke Indonesia dan kemudian melakukan suatu review atau penilaian. Yang penilaian ini dilakukan di wilayah ataupun mungkin daerah-daerah yang sifatnya adalah di pinggir-pinggir kota ya, kemungkinannya seperti itu. Dengan penilaian yang ada, akhirnya menimbulkan reaksi yang begitu hebat dari netizen Indonesia terhadap saudari ini. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kita coba bandingkan dulu dengan salah satu YouTuber yang berasal dari Korea Selatan mengenai lokasi dan tempat yang mungkin mirip dengan yang di review oleh saudari ini yang berasal dari negara tetangga kita. Yuk, kita coba tonton videonya. Hello. Hi. Can I try? Hi. I found some fries. Hello. 안녕하세요, Kelly. Hi. What is that? Cemeh. It's good? Itu. Anjok. Enak? Enak? Enak. Enak? Enak. Okay, I wanna try that. Iya. Wow, so many. How much? Okay, let's try some fries. I don't know what is that. What is enak? Baik dua. Enak, enak. What is enak? Okay, let's try one by one. Wow, so many. 7,000? Yes. Okay. Okay. Here is sauce. He give me sauce. It looks like really strange. 되게 찹쌀떡. Really strange. enak. enak. Iya, teman-teman, ini tadi dua video yang coba Pak dibandingkan antara video yang berisikan informasi mengenai saudari kita dari negara tetangga yang berdekatan ya, yang bersebelahan, dan juga satu video yang berasal dari YouTuber Korea Selatan. Kebetulan ini namanya adalah Kelly. Bisa dicek ya di video koleksi video dari si Kelly ini. Kelly ini adalah orang dari Korea Selatan yang Pak D, yang setahu Pak D, dia sudah menjelajah atau berwisata ke India dan juga ke Indonesia. Itu yang Pak D tahu ya, selebihnya Pak D belum tahu. Nah, dari penjelajahan yang ada, setiap video yang Pak D lihat itu kebanyakan adalah dia selalu mereview lokasi-lokasi jajanan di pinggir jalan atau jajanan kaki lima kalau kita dikenal di Indonesia ya. Nah, review yang diberikan oleh Kelly ini sangat menarik. Kenapa? Karena dia selalu merasakan kualitas jajanan tersebut adalah makanan yang enak. Dan ini tentu menyenangkan bagi kita sebagai tuan rumah. Nah, ada beberapa video juga yang menyajikan juga ada makanan-makanan yang kurang selera bagi dia karena memang tidak cocok dengan lidahnya atau mungkin belum cocok dengan lidahnya. Tetapi sebagian besar yang dia review selama di perjalanan, yaitu jajanan di kaki lima, selalu yang dibicarakan adalah makanan tersebut enak. Padahal makanan itu kemungkinan sama dengan yang dirasakan ataupun mungkin yang dibeli oleh saudari kita yang berasal dari negara tetangga sebelah. Namun review dari negara sebelah ini, saudari kita ini, sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Kelly. Nah, Kelly ini sudah melakukan
jajanan atau membeli jajanan di pinggir jalan di beberapa tempat dan beberapa kali. Sementara yang dari saudara kita dari negara tetangga tadi baru mungkin sekali merasakan jajanan tersebut, dan kita bisa melihat bagaimana hasil reviewnya, yaitu memberikan rate 0/10 dari kota Jakarta bahwa makanan di Jakarta itu sendiri tidak cocok ataupun ya bisa dikatakan tidak memenuhi syarat yang harus disyaratkan oleh dia. Nah, tentu saja ini mengundang reaksi yang sangat besar dari netizen Indonesia, karena apa yang dilakukannya ini jelas di luar dari akal sehat ya. Karena baru beberapa tempat yang mungkin dia lakukan untuk membeli suatu produk makanan dan juga mungkin lokasinya, dia sudah mengambil kesimpulan bahwa Jakarta itu jelek. Jakarta itu membuat saya kapok untuk bisa wisata ke Jakarta. Tentu ini adalah satu hal penilaian yang tidak berimbang ya. Kalau memang dia mau review dan mengkritik, silakan saja. Kita tidak akan membela diri kita sendiri dengan membati buta ya, maksud tadi ya. Karena apa? Jika mereview makanan tersebut di satu tempat, itu it's okay saja. Misalkan makanannya si ini nggak enak, atau mungkin lokasinya kurang bersih di tempat si ini, atau hotelnya yang memang dia tempati ternyata memang hotel yang memang kurang bersih tempatnya. Nah, jadi jangan dikatakan Jakartanya. Nah, kalau kita berpatokan bahwa kita harus memaklumi bahwa dia adalah turis, tapi kenapa turis yang lain juga tidak mempunyai sikap yang sama, padahal jajan di tempat yang sama, yaitu di lokasi kaki lima di Indonesia, di Jakarta juga di tempat yang sama. Tentu hal ini tidak menjadi patokan bahwa kita harus selalu mentoleransi apa yang dilakukan oleh para turis, terlebih lagi kalau penilaiannya memang tidak seimbang. Kita perlu koreksi, tetapi dari kitanya sendiri dengan adanya kritikan seperti itu, walaupun kritikan itu tidak berimbang, tetap kita harus berterima kasih bahwa ternyata ada bagian-bagian dari negara kita, ibu kota negara kita, yang kurang memang sedap dipandang mata. Mungkin bagi kita sendiri, kalau Padi sendiri mungkin juga ya merasa nggak nyaman ya, misalkan harus jajan di lokasi yang kurang bagus, kurang bersih, ya, walaupun itu adalah jajanan kaki lima. Ini menjadi masukan buat kita semua. Nah, yang berikutnya saudari kita ya, Kelly dari Korea Selatan ini juga melakukan hal yang sama, kunjungan ke kaki lima, dan Padi sudah melihat beberapa videonya. Semua reaksi dari dia ini adalah bagus-bagus saja, walaupun ada yang tidak bagus, tapi tidak melakukan rate yang mengatakan 0/100 misalkan. Nah, inilah sebenarnya seharusnya seorang YouTuber ataupun TikToker ya mempunyai pengalaman atau mempunyai adab yang seharusnya cukup dewasa untuk menilai suatu tempat atau mereviewnya. Hal ini penting karena apa yang dia lakukan ini akan ditonton oleh seluruh dunia, ya, akan ditonton oleh banyak orang. Ya, tentunya apa yang dilakukan atau review yang dilakukan ini akan menyebabkan reaksi, baik itu reaksi yang positif ataupun reaksi negatif. Dan ketika reaksi itu negatif, ya sewajarnya harus siap-siap untuk menerima hal tersebut, karena dampak dari kita melakukan publish suatu video yang kita rekam itu akan ada dampak positif dan dampak negatif, dan kita harus siap ya. Jadi kalau kita siap menerima dampak positif, kita juga harus siap menerima dampak negatifnya ya. Nah, di sini kita bisa bandingkan kedua saudari kita ini, yang satu dari negara tetangga dekat kita dan juga dari Korea Selatan, ini sama-sama masih, kalau mungkin ada beberapa yang bilang ini masih anak-anak yang melakukan review ataupun melakukan semacam penilaian terhadap jajanan di Indonesia, terutama kalau lokasinya ada di Jakarta. Namun kenapa yang satunya menganggap itu negatif, satunya lagi menganggap itu hal yang positif? Tentu ini adalah dari niat. Yang pertama, niat dari wisatawan asing ini di dalam melakukan kunjungannya ke Jakarta. Nah, kalau kita lihat ini niatnya mungkin berbeda, ya. Nah, yang kedua adalah semacam istilahnya adalah ekspektasi ya. Nah, yang satu memiliki ekspektasi, mungkin ekspektasinya ingin yang indah-indah,
dan serba wah misalkan, atau yang mahal-mahal, tetapi kenapa berkunjung di tempat yang tidak mahal-mahal? Sementara yang satunya lagi, saudara kita dari Korea Selatan ini, ya ekspektasinya mungkin biasa saja, karena dia ingin merasakan jajanan-jajanan di pinggir jalan yang ada di sekitar hotel yang dia sewa untuk menginap. Nah, kemudian juga daripada sisi bagaimana dia menikmati semacam perjalanan wisata. Nah, ini penting sekali. Kalau memang niatnya wisata ke dalam suatu wilayah, terutama di Indonesia, maka niatkanlah untuk bersenang-senang. Jadi bukan meniatkan diri untuk mereview yang menyedihkan tentunya. Walaupun mereka menemui suatu lokasi atau suatu tempat yang ternyata tempatnya tidak seperti ekspektasi yang diinginkan. Nah, kalau memang niatnya wisata, ya nikmatin saja. Terutama orang Indonesia ya, yang ada di lokasi tersebut tetap ramah tamah. Dan yang kedua adalah kalau memang dia terbiasa dengan adat atau budaya Timur, tentu akan mengetahui bagaimana sopan santun itu tetap dijaga. Nah, itulah pandangan dari Pak D ya, bahwa kita dalam mereview suatu wilayah atau suatu tempat atau suatu produk hendaknya berpikir ulang sebelum kita siap untuk menerima dampak negatif dari tanggapan para netizen yang ada di dunia maya. Oke teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman dari kedua video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dari Pak D ini saja dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.